لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum. Bang Toyib ya, belum udah balik sekarang. Ya, Bang Toyib udah balik. Alhamdulillah. Silakan, Toyib. Dengar suara saya, Pak? Iya, dengar. Assalamualaikum, Bu ya. Salam. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Salam kenal, Bu ya. Saya Toyib dari Subang. Dari Subang. Ya. Di puisi Bu ya, saya mau lihat di hal pertama dulu. Ini kan kalau saya baca nih, setelah engkau membangun hubungan cinta dengan seseorang, kemudian ternyata tidak membuat keadaan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, cobalah engkau pertimbangkan lagi, barangkali engkau telah salah memilih. Nah, kalau saya lihat ini kisah ceritanya itu sebenarnya apa ya? Saya sendiri jujur ada sahabat saya yang mirip-mirip seperti ini, Bu ya. Iya. Cuma maksud saya mungkin bisa jadi kan si lelaki ini sudah menikah dengan si perempuan ini. Jadi ini sahabat saya sendiri, beliau sudah menikah sudah sekitar 3 tahun kemudian lah, tapi belum nikahi anak gitu. Nah, si perempuannya ini ternyata dibawa kabur lah, kalau bahasa gampang dibawa kabur sama saudaranya sendiri gitu. Ini kisahnya seperti itu dia. Nah, cuma saya beberapa hari ini kan sering melihat juga di media sosial gitu. Itu ada berita-berita ada seorang laki-laki yang dia mau menikah, sudah tinggal acaranya saja, si perempuannya ini kabur dengan mantan pacarnya gitu. Nah, maksudnya kan ada dua sisi yang berbeda, yang satu sudah menikah dengan si perempuannya, yang satu belum menikah gitu. Kemudian di halaman 5-nya itu kan ini juga kalau menurut saya ini kata-katanya bagus juga sih. Ketika hatimu engkau didepositokan kepada seseorang yang tidak dikenali identitasnya, maka jangan heran suatu ketika harga dirimu tercecer di tempat sampah. Kata-kata didepositokannya ini sebenarnya apa mungkin maksudnya kaitannya dengan yang tadi saya bilang itu, Bu ya. Jadi cerita yang pertama sama yang kedua, pertanyaan saya adalah tanggapan nasihat Bu ya gitu untuk si lelaki yang tadi saya ceritakan, yang si istrinya tuh udah dibawa kabur sama tetangganya, sama saudaranya itu, Bu ya. Itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Toyib, udah 3 kali lebaran baru balik ini. Gimana Bu ya? Ya, dalam tulisan ini tidak disebutkan dia sudah jadi belum. Iya. Namanya masih kekasihku kok yang aku cintai. Bukan wahai istriku tersayang, enggak kan? Gitu. Didepositokan itu begini. Yang didepositokan itu apa? Duit kan? Iya. Bisa nggak hati didepositokan? Nah, itu kan namanya majas lagi, kembali lagi. Kenapa didepositokan? Ya karena perempuan ini kan pengejar harta. Dia itu kan tadinya aku merasa nyaman bersama kamu, tetapi engkau terlalu cepat merasa jenuh karena aku tidak bisa membuktikan kau dengan kemewahan. Orang miskin itu cintanya lebih murni loh sayang, karena tidak punya alat merayu selain ketulusan hatinya. Orang miskin kan hatinya tulus, dia tidak punya alat merayu kok. Mobil nggak punya, segala macam. Memang awalnya kan dia cari materi dengan janji yang muluk-muluk, nanti 2 tahun kerja di Jakarta bisa beli mobil. Seperti itu kan, beli rumah segala macam kan. Kalau di sini kerja ngoyos gitu, nyamperin rumput di sawah, mau buat makan aja kurang. Nah, memang materi. Jadi salah pilihnya itu apa ya? Karena dia mengharapkan materi. Setelah dijalaninya dia sengsara kan, menderita. Hanya
diperalat saja segala macam. Saya kira seperti itu. Baik. Jadi artinya ya yang dipertanyakan kenapa didepositokan itu, dipertanyakan tadi dengan didepositokan, apakah Anda terpikir uangnya didepositokan, hatinya, cintanya didepositokan. Kenapa didepositokan? Karena yang didepositokan adalah uang. Dan cinta dia sendiri adalah cinta harta, cinta materi. Makanya wajah sabahnya itu adalah seperti itu. Wajah sabah itu adalah sifat yang dimiliki dua hal yang dipersamakan, kan seperti itu. Nah, artinya bahwa Hasan seperti macan lagi. Nah, Hasannya pemberani, macan juga pemberani. Jadi ada alasan mengapa dipersamakan dengan macan, karena si Hasan ini punya keberanian seperti keberaniannya macan. Yang disamakan itu adalah keberaniannya. Ya kan begitu. Maka kenapa engkau mencintai orang semacam itu? Itu bahasa lurusnya. Kenapa kau depositokan cintamu kepada orang yang belum diketahui identitasnya? Artinya kenapa kamu mencintai orang yang belum jelas. Ya itu. Jadi di situ sebetulnya memberi nuansa khusus bahwa memang cinta materi, namanya perangko ya. Iya. Gitu. Materai ya, cinta materai. Gitu. Ya saya kira seperti itu. Jadi seharusnya ya kita masih bisa cepat menangkap sesuatu yang berbentuk resemblance. Ya. Bahasa Inggrisnya namanya resemblance, itu tasbih ya, perumpamaan dua hal itu. Jadi kalau ada orang yang hitam pekat disamakan dengan silit dangdang gitu. Mukanya kayak silit dangdang, kayak artinya saking hitamnya semacam itu. Nah kalau orang pakai bajunya atasannya merah bawahnya hitam, namanya saga. Ya kan gitu. Jadi diumpamakan seperti itu. Perumpamaan itu adalah membuat kalimat menjadi indah dan mengajak kita berimajinasi. Itu bedanya. Ya, jadi itu memberikan dorongan kita untuk berimajinasi lebih jauh lagi. Tetapi kalau tidak, kita salah pilih wajah sabahnya ketika kiduki seperti macan, ternyata Anda mengambil wajah sabahnya itu sama-sama punya taringnya gitu. Atau orang yang bulunya lebat kayak macan, bulunya lebat, bisa saja terjadi. Tetapi yang menjadi wajah sabah itu aqrabu ila dhihni, yang mudah masuk ke dalam pikiran kita, itulah wajah sabah yang dimaksud. Baru bergeser pada wajah sabah yang lain ketika ada qarinah, ketika ada indikator semacam itu. Kadang-kadang musyabah bihinya itu tidak disebutkan, tetapi hanya ditaruh sifat lazimnya. Saya melihat Bung Karno kemarin meraung-raung di atas mimbar. Jangan dipertanyakan, Bung Karno kan bukan macan, masa meraung-raung? Maksud saya, jadi jangan mempertanyakan kenapa kok manusia meraung-raung kayak macan aja. Memang iya, saya maksudkan Bung Karno seperti macan. Itulah seluk-beluk dalam pramasastra bahasa itu seperti itu. Oke. Ya. Iya. Baik, terima kasih.